Sharing hari ini adalah membahas tentang batang primer, batang sekunder, dan batang tersier. Nah, rekan-rekan, tahukah rekan-rekan bahwa sebenarnya batang primer, batang sekunder, dan batang tersier itu sebenarnya tidak ada. Mengapa? Yuk kita perhatikan lebih detail lagi. Salam nandur seneng, dedikasi buat pecinta tabulam pot anggur pemula. Sebelum saya sharing tentang batang primer, sekunder, dan tersier, izinkan saya menyampaikan pesan nandur seneng. Pesan nandur seneng hari ini adalah ketika beban kehidupan ini terasa sangat berat, kadangkala bukan karena bebannya yang terlalu berat, tetapi mungkin saja karena kita terlalu lama memikulnya. Cara yang terbaik adalah melepaskannya, yaitu dengan cara berserah. Oke, rekan-rekan, yuk kita akan lanjutkan membahas tentang batang primer, sekunder, dan tersier ya. Iya. Saya akan kasih contoh yang jelas yang kemarin saya pakai untuk itu tunas air dan tunas bat ya. Nah, ini yang kapan hari saya pakai untuk memberikan sharing tentang tunas air dan tunas bat. Gini rekan-rekan ya, tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya batang primer, batang sekunder, dan batang tersier itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena batang primer, batang sekunder, dan batang tersier itu kita yang menentukan, gitu loh. Jadi dalam satu pohon anggur begini, batang primer itu yang mana, batang sekunder itu yang mana, batang tersier itu yang mana, ya kita yang menentukan, kita yang membentuk begitu. Jadi itu alasannya mengapa saya mengatakan bahwa batang primer, sekunder, dan tersier itu tidak ada, karena kita yang menentukan. Misal begini ya rekan-rekan, saya kasih contoh. Misal begini, andai kata udah kita tidak memikirkan, tidak membentuk gitu ya, jadi tidak memikirkan, tidak membentuk batang primer yang mana, batang sekunder yang mana, batang tersier yang mana, pokoknya ditanam Pak, ditanam kemudian dipupuk, fase pertumbuhan dan kemudian fase pembuahan, lalu dipangkas dimanapun saja. Apakah bisa menghasilkan buah? Jawabannya tetap bisa menghasilkan buah. Ya, jadi tidak masalah mau dipangkas di mana saja gitu. Ya, jadi mau dipangkas di batang primer, sekunder, tersier tidak ada masalah. Dia tetap menghasilkan buah. Nah, lalu mengapa ada batang primer, batang sekunder, dan batang tersier? Itu adalah sebuah sistem yang kita buat supaya perawatan tanaman anggur ini lebih mudah. Lalu yang kedua, supaya anggur ini tidak sampai kemana-mana gitu kan. Jadi kalau kita atur
batang sekunder, batang primer, sekunder, lalu kemudian tersier, sehingga anggur ini tetap berada pada satu lokasi dan tidak menjalar kemana-mana itu ya. Oke, saya kasih contoh ya. Ini bisa lebih dekat ya. Ini yang hasil dari graftingannya, lurus ke atas ini disebut primer. Kita yang menyebutnya primer. Jadi bukan karena batang ini batang primer, bukan, tapi kita yang menyebutnya ini adalah primer. Ya. Kemudian kita tekuk, ini kan tekuk, sebenarnya batangnya kan sama ya. Kita tekuk. Nah, kita menyebutnya ini adalah batang sekunder. Ya, bukan karena ini batang sekunder, bukan, tapi karena ini kita bentuk, kita sebut sebagai batang sekunder. Batangnya kan sama, hanya kita tekuk saja. Nah, ini membuktikan bahwa batang primer, batang sekunder itu ya tidak ada. Kita sendiri yang menyebutnya ya, kita yang menyebutnya, kita yang membentuknya. Oke ya. Ini batang tadi primer, lalu yang ditekuk ini batang sekunder. Ya, batang sekunder ya kayak ini, lalu ke atas. Kemudian ada cabang lagi atau batang ini disebut primer. Oh, sorry. Tersier gitu. Ya, ini disebut tersier. Ya. Primer, sekunder, tersier. Nah, oke. Sekarang saya kasih contoh rekan-rekan. Lalu bagaimana dengan ini? Cabang ini. Ini kan tadi primer. Ini primer ke bawah. Tekuk sekunder, sehingga setelah sekunder ada cabang lagi disebut tersier. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, rekan-rekan, ini kan nempel di batang primer yang kita sebut batang primer. Ya. Ini bisa kita gunakan sebagai batang sekunder. Jadi kita batang sekunder berarti nanti kita akan numbuhkan lagi tersier. Tapi juga bisa langsung menjadi batang tersier ketika kita langsung jadikan ini sebagai batang untuk pembuahan, langsung tersier, tapi nempel di batang yang kita sebut sebagai batang primer. Nah, sekundernya mana? Tidak ada. Jadi dia langsung di batang primer, karena nanti ini akan kita pakai, misal nanti kita pangkas di sini. Harapannya nanti muncul tunas dari sini, muncul dari tunas sini, kemudian akan menghasilkan buah, ya kan? Nah, ini kan tersier. Lalu sekundernya mana? Loh, sekundernya kan di sini. Ini kan primer kan. Nah, ini makanya tadi saya sebut bahwa batang primer, batang sekunder, batang tersier itu tidak ada. Kita saja yang menyebutnya sebagai batang primer, batang sekunder, batang tersier untuk mempermudah perawatan. Nah, lalu kemudian batang tersier, sebenarnya tersier itu kan ketiga gitu istilahnya ya. Jadi tapi istilah itu memberikan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa batang tersier itu adalah batang yang biasa kita pakai untuk membuahkan anggur. Jadi disitulah buahnya kita harapkan untuk muncul. Nah, ketika batang tersier atau batang yang ingin kita pakai untuk pembuahan nempel di batang yang kita sebut primer, ya maka sekundernya tidak ada. Ini tidak nempel di sekunder, langsung di primer. Jadi ini primernya bisa jadi sekunder. Nah, jadi itu rekan-rekan ya, tidak usah terlalu bingung dengan istilah primer, sekunder,
tersier. Andai kata kita asal tanam, lalu kemudian pupuk dengan baik, kemudian dipangkas pun di mana saja tetap akan menghasilkan buah. Tetapi untuk mempermudah perawatan dan anggur itu tetap terbentuk dengan baik, tidak menjalar kemana-mana, maka kita membuat sistem batang primer, sekunder, dan tersier. Ya, oke, lebih dekat lagi. Jadi misal saya kasih contoh. Ini kita bentuk. Oke, kita sebut batang primer. Ini batang abadi, tidak akan kita apa-apakan, ya. Lalu ditekuk menjadi batang sekunder. Ini juga nanti menjadi batang abadi yang tidak akan kita apa-apakan lagi. Lalu muncul di sini batang tersier. Nah, inilah yang akan selalu kita pangkas. Tersier inilah yang selalu akan kita pangkas. Jadi nanti waktu mau pembuahan kita pangkas di sini atau di sini, muncul buah, lalu kemudian nanti kita pangkas, habis buah kita pangkas lagi di sini, ya. Nah, yang sekunder dan primer tetap, sehingga tanaman anggur ini tidak menjalar kemana-mana, dia tetap di sini saja. Yang selalu kita pangkas, yang selalu kita kurangi adalah yang tersier ini, ya. Ini adalah pengenalan dasar, ya rekan-rekan, ya. Berbeda dengan tunas air dan tunas bat. Kalau tunas air dan tunas bat itu memang ada, ya. Jadi bukan kita yang membentuk tunas air atau kita yang membentuk tunas bat, tidak. Tapi tunas air dan tunas bat itu memang ada. Jadi di setiap ketiak daun itu pasti ada dua macam tunas yang akan muncul. Yang pertama tunas air yang selalu muncul, dan kemudian yang kedua adalah tunas bat yang tidak langsung muncul. Nah, sudah saya berikan videonya, ya. Saya berharap bisa menjadi tambahan khususnya bagi rekan-rekan pemula. Oke, rekan-rekan, ini yang bisa saya sharingkan hari ini, ya. Salam sehat, salam sukses, salam nandur seneng, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ingin memperkenalkan salah satu koleksi, ya, yang ada di Nandur Seneng Channel. Ini sudah cukup lumayan batangnya, pembentukannya. Hanya ini tersiernya dari tunas air kurang bagus. Nanti kita akan pembuahan, mungkin sebagian akan menggunakan tunas bat, sebagian akan menggunakan tunas air, ya. Karena banyak tunas air yang kurang bagus. Nah, varian apa salah satu yang dimiliki? Nah, coba rekan-rekan bisa baca di sini. Ya. Ya, ini adalah varian Red King. Ya. Ya, salah satu varian yang menurut saya masih belum terlalu banyak yang punya, ya. Bahkan mungkin rekan-rekan juga mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang baru dengar varian ini. Ya, saya berharap nanti kita bisa berhasil untuk membuahkan varian Red King ini.